Gelombang 98 Operasi Janji Sejati 4 menargetkan markas, komando, operasional, dan logistik, serta infrastruktur industri militer Amerika dan Zionis. Iran juga menargetkan pangkalan militer Amerika di Kuwait. Angkatan Laut IRGC dan pasukan Dirgantara IRGC memulai operasi gabungan pada Senin pagi dalam gelombang ke-98 Operasi terutama 4 dengan Sandi Ya Said Al-Sajidin yang dipersembahkan untuk Syahid Mayor Jenderal Majid Khademi. Pada bagian pertama operasi ini, pejuang Angkatan Laut IRGC menargetkan kapal kontainer SDN-7 milik rezim Zionis dengan rudal jelajah. Iran juga menghantam Tel Aviv, pusat-pusat strategis di Haifa, perusahaan dan pabrik kimia di Bir al-Sabi, serta lokasi keberadaan pasukan Zionis di Petah Tikva. Kapal induk helikopter dan kapal serbu amfibi LH-7 milik tentara Amerika dengan lebih dari 5.000 pelaut dan marinir juga menjadi sasaran gelombang proyektil cepat Iran hingga membuat pasukan Amerika terpaksa mundur ke kedalaman Samudra Hindia bagian selatan. Iran juga menghantam pusat produksi drone gabungan Uni Emirat Arab dan rezim Zionis, serta sejumlah pesawat yang ditempatkan di pangkalan Ali Al-Saleh. Sementara itu, sebagai kelanjutan gelombang 98 yang dipersembahkan kepada seluruh perempuan pemberani Iran, rudal-rudal dan drone-drone Iran diluncurkan ke pangkalan Amerika Al-Adiri di Kuwait. Dalam aksi ini, tempat penyimpanan helikopter dan lokasi penempatan pasukan agresor dari tentara Amerika telah dihancurkan. Iran menyatakan serangan drone penghancur Arash-2 menghantam pangkalan Al-Harj dan Camp Al-Adiri milik musuh agresor Amerika. Pangkalan Al-Harj digunakan untuk pengerahan pesawat AWACS E-3 dan drone MQ-9. Sementara di Camp Al-Adiri, Kuwait, Amerika mengerahkan unit darat, pasukan khusus, dan unit helikopter khusus Night Stalkers. Night Stalkers dibentuk setelah kekalahan Amerika dalam operasi Tabas yang dikenal sebagai operasi Eagle Claw. Balasan Iran kian keras, wilayah pendudukan Zionis di sejumlah titik luluh lantak. Sejumlah tempat persembunyian tentara Zionis menjadi salah satu target utama operasi balasan Iran. Rudal Iran memporak-porandakan wilayah penjajahan Zionis termasuk di Petah Tikva di lokasi persembunyian tentara Zionis. Beberapa mobil hangus terbakar pada Senin pagi terkena serangan rudal balistik Iran. Di wilayah Petah Tikva dan Gush terdapat kantor lembaga keamanan Zionis serta infrastruktur, intelijen, dan teknologi militer Zionis. Selain itu terdapat zona militer, zona industri serta perusahaan teknologi terkait cyber security, teknologi komunikasi militer, dan sistem pertahanan Zionis. Sementara itu di Tel Aviv, ruas-ruas jalannya tergenang limbah kotoran manusia akibat rudal Iran menghantam sistem saluran pembuangan. Aliran limbah mengalir ke jalanan ketika tim memperbaiki sistem drainase di tengah genangan. Pihak medis Zionis melaporkan 5 orang terluka akibat serangan balasan Iran. Sementara pejabat Zionis tengah menyelidiki mengapa rudal Iran tidak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Zionis. Juru bicara polisi Zionis Binyamin Blazer Avraham mengatakan 4 orang tewas akibat serangan rudal Iran menghantam wilayah Haifa. Tim darurat masih berada di lokasi saat alat berat membersihkan puing bangunan yang sebagian runtuh. Haifa merupakan salah satu pusat strategis utama Zionis, baik secara militer, industri, maupun logistik. Haifa menjadi lokasi pangkalan utama Angkatan Laut Zionis dan lokasi ditempatkannya kapal perang hingga kapal selam kelas Dolphin. Oleh karena itu, Haifa menjadi salah satu target operasi balasan Iran.